Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وزاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. حضرة المكرمين segenap para alim ulama, tuan guru kita Abuya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, yang insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur beliau, sehatkan badan, fisik serta rohani beliau. Allah mudahkan segala urusan beliau. Sebab di Jakarta sudah jarang yang sepuh beliau. Kalau yang tua banyak. Ya kan tua banyak ada yang kejemur gitu. Makanya masih berbahagia kita karena beliau masih ada di tengah-tengah kita. Kan kita akan jadi apa kalau beliau gak ada, guru-guru gak ada. Man ana laula. Siapa kita jadi? Menjadi apa kita itu sebetulnya karena jasa para guru kita. Cuman mencari pengganti guru itu susah. Almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Jakarta, orang Jakarta, muallim Jakarta. Keberadaan beliau jauh kurun waktu, penggantinya masih belum seperti beliau. Jadi guru-guru kita itu meninggal lama. Makanya kalau guru mah kita doain panjang umur. Beda kalau lurah, camat, nur gitu kan. Dia mah emang pada antri, pada menjadinya antri. Kalau kiai guru ngaji yang istiqomah, ya, yang ngajar di majelis, yang telaten ngajarin kita bagaimana tumakninah kita dalam salat, diajarin betul-betul oleh beliau. Kemudian wudhu kita dirapikan oleh beliau, diajarin mana yang salah, mana yang benar, diajarin. Teliti betul beliau, guru-guru kita. Kalau saya kan ngomong kayak begini, abak-abakan ngomongannya, kadang bisa jadi, kadang juga kagak kepake itu, makanya bener tuh kanan, keluar kiri. Tapi guru-guru kita yang istiqomah itu yang susah. Makanya kita doakan
Ya, tapi jangan sekedar doain doang. Kita ngikut pengajiannya, kita pakai ya ajaran-ajaran beliau. Nanti kita doain doang, beliau waktunya nanti udah nggak ada, kita pada kebingungan. Ya, makanya mudah-mudahan beliau panjang umur. Guru kita Kiai Haji Suhendra, mudah-mudahan sahibul majlis beserta keluarga, insya Allah para guru. Ya, para guru-guru ini banyak banget. Guru-guru saya juga kayaknya ini salah datang ini. Kiai mohon maaf, salah datang, yang undang sini sebetulnya salah ini sebetulnya. Makanya dari tadi meriang-meriang dikit. Ke wilayah sini banyak alim ulama, meriang terus terang saya melihat. Apalagi melihat orangnya ini, mukanya juga wajah-wajahnya jidat-jidat ahli sujud semua gitu. Makanya saya ya ngomong apa ini namanya, mengharap barokah dari Tuan Guru ya, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Saya beraniin diri ke sini. Fabima rahmatin minallahi linta lahu. Ini kita rasakan rahmat Allah begitu luas. Di antaranya pada duduk bersimpuh, yang depan kagak ngerasa paling, yang belakang kagak merasa ini. Alhamdulillah berdampingan, kagak ada cerita ketek lu bau gitu ya, sampingan duduk. Alhamdulillah berkatnya juga sama. Alhamdulillah ya. Kita makan yang pelan-pelan, mudah-mudahan kalau habis ditambahin lagi. Ini nikmat Allah. Ada yang nyender, yang udah ada tua-tuaan kita maklum kan nyender, karena yang tuaan mah kalau udah nyender ada repot. Makanya ini nikmat. Keluar sana duduk berdampingan rapi, masya Allah, mengikuti rentetan acara, tidak ada yang protes. Apa yang kita ada di depan kita syukuri. Subhanallah, ini bagian dari rahmat Allah yang diturunkan. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Kagak beringas. Di majelis ini orang banyak, tapi ada yang beringas. Ada nggak tawuran di majelis? Kepak-kepak, kenapa? Pendapatnya kagak setuju gua, kan gitu nggak ada. Di majelis itu nggak ada yang beringas. Ini rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Makanya alhamdulillah kita malu mestinya nih, belajar dari binatang saja. Kita lihat kucing sabar, itu anaknya. Saya kemarin kucing saya lahir 6 anaknya. Itu 6-6-nya nyot. Ya Allah, emaknya begini. Rahmat Allah. Ayam netes 10. Ada gerimis. Itu pitik di kanan 5, dikerek 5, digegepin sama ayam. Kagak ada yang salah. Sebelah kanan 5, sebelah kiri 5. Jangan sampai kegerimisan. Subhanallah, ada yang romanya ganggu, dipendel sama mamanya. Dipendel, tahu dipendel? Diladung gitu, dicopret, dihajar. Hilang aja 1, meletik 1, mingser 1, main 1. Itu anak ayam dicari sama mamanya. Dicari itu ayam. Emaknya nyariin anaknya hilang, padahal hilangnya belum lama. Tapi saya heran, ada bapak sama emak, anaknya hilang udah ada lama, nggak dicari-cari. Bingung kan, mana ini anak? Tapi nggak dicariin, emaknya sama bapaknya nggak nyari. Apa udah gede kali ya? Anak ayam aja, anaknya kagak, emaknya. Diaurin menir sama emaknya.
Nggak dimakan lambanya, dibilangin dong kemana ini, pada makan. Ada rada panjang tuh berasnya belum pecah, dipatok biar hancur. Emaknya kagak makan duluan. Nggak kayak kita, kadang-kadang ada anak sampai kehabisan makanan di rumah. Kata anak emak, masak apa? Lah, gua kata kali lu kagak pulang, gua habisin. Emak PA. Woi, ayam aja, ayam dia makan. Anaknya dulu bikin pada kenyang telingnya, baru itu rahmat Allah kayak gitu pada binatang, subhanallah. Dan hebatnya lagi, ayam kagak pernah ngumpetin menir di ketek. Coba kita habis mulu dan ada yang di sini. Ada temennya, lu kayaknya berat banget itu besok. Agak sama malu, coba kenteng kata dia banget, dia bener udah berat. Matanya jeruk dimuatin bro. Kita kadang-kadang gitu, makan iya, ngombe juga iya. Kita tuh kalah kita sama ayam, sama ayam memang gak ada pernah lihat ayam ngombe makan. Allah karim. Lau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya jangan kasar-kasar ya. Kamu jangan kasar-kasar. Lemah lembut, lentur, luwes, pandai bergaul biar bisa diterima di mana-mana. Jangan kadang-kadang gayanya eksklusif. Betul. Datang, insya Allah udah kayak apa tahu kayak raja. Ada juga kadang-kadang belaganya belaga orang kampung, nggak taunya otak licik. Belaganya belaga kampung tapi otaknya ya Allah, sampai segala plakat ditipu, coba bayangin plakat sebagai ditipu plakat hadiah kayak misalnya penghargaan pakai tipu. Gimana ceritanya ini orang? La ilaha illallah, penghargaan aja pakai tipu. Mau dihargain amat jadi manusia, jangan minta dihargai. Tapi kalau ada yang menghargai, alhamdulillah. Jangan kasar, ya. Apalagi majelis-majelis di kampung gitu ya, kasar dikit. Makanya kan ngajinya pada mohon maaf kalau ngaji di sono, ngaji apaan? Yang ngaji dengerin doang sih. Gue mau kalau dengerin, tapi kalau suruh baca, gue mau saja. Coba di pengajian kita suruh baca atu-atu, minggu besok hilang. Gue maunya ngaji nguping. Ya udah dah, kalau maunya ngaji nguping, udah dengerin aja. Karena kan memang ngaji mah targetnya bukannya dapet. Dan kalau sampai dapat, kalau udah gak dapat repot, dosa dia kalau gak dapat. Makanya udah duduk aja, duduk, lu merem kayak duduk. Pantesan katanya cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, tatim bilhamdulillah, kasih amat. Lepukul lu mah pules. Baca dari tadi. Dia mau pules. Yang kayak begini kalau kemudian kita nggak akomodir. Yang kayak begini kalau kemudian kita jauhin, bahaya. Gerombolan kambing kalau dia misa satu, ini pasti diterkam serigala. Di masyarakat kita yang notabene mohon maaf kalau kata Kijadudin MZ almarhum, kan orang kita mah kleang tau kleang. Kleang tuh kalau disulen moral. Dikumpulinnya susah banget, asal disahur begini ntar ada angin mabuk lah gitu kan, kayak kleang kita modelnya. Ini kalau kita nggak akomodir, kita nggak hire, kita nggak tampung, bahaya. Makanya ketika kita berada dalam posisi bagaimana kita jangan sampai kasar terhadap umat, terhadap masyarakat. Lau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min. Apalagi bocah-bocah kalau di masjid, bocah di masjid ngapain? Jangan
Kalau dia sembahyang ada babanya di samping enak, pas ruku dia mau bercanda malah ini banyak. Dia makanan ke masjid dong, babanya kagak ini. Saya pernah nanya, Tong, lu berisik banget sih di musola, di masjid, di majelis. Disuruh sama bapak saya, disuruh bagaimana malu. Saya kan di rumah lagi bercanda, Ustaz. Kata bapak saya, bercanda mulu di rumah, soalnya ke masjid. Saya pindah bercandanya ke masjid. Itu bocah bercanda di masjid, disuruh bapak. Masuk. Galak aja kita sama itu bocah. Wah, bisa-bisa regenerasi lah. Ada tetangga kita yang jauh lebih mengakomodir keinginan, mohon maaf, malah dikasih makanan, misalnya dia datang ke situ dibaikin lah. Bocah kan bisa protes nantinya pada saat disuruh ke masjid, oh enggak, mengapa galak banget masjid mah, apalagi itu merebutnya, kita mau dikatokin. Mana lu kamu ke masjid? Enggak, kita mau ke gereja aja. Lu mengapa? Salah siapa cuy? Karena kita terlalu keras. Nabi aja diingatkan oleh Allah, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadda min hawlik." Merat semua dari engkau, kabur semua darimu, menjauh semuanya. Makanya Nabi sampai baik banget sama nenek-nenek buta. Tonggal pagi dia datengin disuapin, habis disuapin mulutnya ngomong, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Kalau kita begitu kira-kira bagaimana? Kita harus suapin orang, kita suapin, habis disuapin dia jelekin kita tampol urusan itu. Tapi kelemah lembutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tergantikan oleh siapapun, bahkan sahabat Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak mampu menandingi kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada Yahudi tua. Kita bisa nyuapin, orangnya ngatain kita, ya. Kira-kira bapak baik, kita bilang, nenek buta nih, habis kita suapin, dia ngomong, hati-hati ya kalau ketemu juri, itu begitu. Ya, hati-hati ketemu juri, awas dia orang jahat. Kira-kira kita apa? Tamplok. Kalau saya enggak, paling saya suapin lagi, mak sendok-sendok. Rasulullah kelemah lembutan yang luar biasa. Kisah kita udah tahu semua bagaimana ada badui kencing di masjid. Apa Nabi kasar? Sahabat mau kasar, kata Nabi, jangan biarin, biar tuntas dulu kencingnya, takut nanti kencing batu. Begitu. Nah iya, kalau jahat coba. Orang kalau lagi kencing, bocah kecil aja kalau lagi kencing kita kagetin, wah kencing, udah berhenti. Tapi jangan, biar beres kencingnya, biar beres. Udah beres kencing apa suruh bersihin? Kagak, ya biarin aja orang badui. Akhirnya sahabat yang suruh nyiram. Terus sahabat kita yang dibudakin begitu. Begitu luar biasa kelemah lembutan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak aneh, jangankan teman, ya jangankan teman, lawan saja begitu menghargai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan hebat kalau musuh sampai kenalin, musuh kenalin. Bagaimana peristiwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Depan. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Fa'fu
anhum. Apa? Fa'fu anhum. Maafi. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahil. Jadilah pemaaf. Ini rada susah. Orang Jakarta udah bisa menjadi pemaaf. No. Jackmania gimana? Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahil. Jadilah pemaaf. Fa'fu anhum, maafi. Kita ini terlalu kejam jadi manusia. Kadang ada sahabat kita cuman punya kesalahan satu di depan kita. Padahal kalau salah satu, seandainya dia nilainya 10, masih ada 9. Coba masuk akal sehat kita enggak? 9 sama 1 kalah 9. Kebaikannya 9. 1. Makanya ada calon kemarin dulu lagi zaman apa tahu tuh, anggota dewan ketemu bagi rokok, ketemu bagi duit, ketemu bagi rokok, ketemu bagi duit. 10 kali ketemu, 9 kali bagi rokok, bagi duit. Sekali lupa dia kagak bawa rokok, kagak bawa duit. Kira-kira yang diingetin yang bagi rokok duit apa yang kagak baginya? Kita kan kejam banget jadi orang. Wah, kata dia anggota dewan pelit banget, bahkan bagi gua. Padahal dari 10 kali pertemuan cuma sekali dia kayak ngasih. Kita begitu sama bini kita. Padahal dia udah baik banget melahirkan generasi penerus kita, ngelayanin kita. Bahkan tugasnya juga dilaksanain, bukan hanya kewajiban. Melayani kita itu kewajiban, tugas-tugasnya nyuci dan sebagainya itu tugasnya dia kerjain. Bini kita kan baik banget ya. Gara-gara kalau tidur kentut mulu kita apa sewa tangan sama dia. Kalau tidur bek-bek-bek. Oh, benci banget sama bini. Padahal 9 kebaikannya 1 aib. Kenapa kok nggak bisa nutupin yang 9 ini? Kita kayak begitu modelnya. Itulah yang kemudian sulit bagi kita untuk fa'fu anhum, maafin orang. Ada bini, Bang nggak ke masjid, nggak mau sholat, kata, nggak sembahyang ke masjid, agak, mengapa? Kunci imamnya. Emang kunci mungkin bacaannya nggak cocok buat ya Allah, yang namanya bacaan makan faswa orang kan beda-beda. Ada yang dia merasa udah fasih banget, tapi menurut pendengaran orang belum. Bener ya? Ya Rasulullah SAW huruf do-nya aja masih ngaku belum fasih Rasul. Paling fasih Rasulullah. Tapi huruf do-nya Rasul masih belum kurang fasih. Artinya nggak menutup kemungkinan kefasihan kita juga masih jauh dari kefasihan yang sesungguhnya. Dia apa bilang? Alat fasih bacaan. Siang begini mah dia kerja, Bang, ada. Yang bener. Lu tahu dari mana? Tadi saya lihat dia pergi kerja pakai mobil. Ya udah kalau gitu, gue sembahyang. Saya dari rumah sampai masjid, balik lagi. Ada bininya lah, balik lagi udah sembahyang, udah sholat, belum. Lah emang apa ketinggalan? Kagak. Lah itu kagak sembahyang emang apa? Wah, gue demen sama imamnya. Lah emang dia ada? Tahu. Lah emang abang kan ngeliat? Kagak. Itu abang apa pulang lagi? Gua ngeliat sendalnya. Coba ya. Orang benci sama manusia. Enggak cukup manusianya sampai ke sendal-sendalnya. Makanya kita benci sama orang, kita ogah lewat depan rumah dia. Bisa jadi bukan hanya orangnya, sampai ke rumahnya. Kita kalau udah benci sama orang, maafin itu. Fa'fu anhum, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahil. Lalu kalau kita kagak maafin orang, repot.
Sempit, emang udah jagang sempit, jalanan sempit, kampung udah sempit, pakai marah mau orang. Pun bikin tambah sempit aja. Mau ke musola, mau ke majelis ngaji sama Kiai Hendra, mau kemana kita? Mau ngaji, kebenaran tuh rumah orang dekat majelis. Jalan mana kita kira-kira? Rumah kita di sana, harusnya kan nolong aja jalan. Ngubung sana. Lah mana Pak Haji? Mau ngaji mana? Itu ke majelis. Kamu ngapa jalan mari? Kalau udah demen lah. Kan jadi susah. Harusnya motong pas cepet sampai muter. Nggak tahu aja dia muter ke sono, orang yang benci sama dia ketemu di jalan. Nyari gang, ada dia lagi ke sono, dia akhirnya kagak ngaji. Butuh lagi. Bener. Nah, rezeki juga sempit. Coba, kalau saya benci sama orang, kita benci, siapa yang undang kita? Jangankan sampai ceramah, undang selamatan aja kalau kita marahan, kagak diundang, ampun kita Ustaz, ampun. Buat urusan selamatan aja mereka kagak dapat berkat kan? Gara-gara apa? Marah sama orang nggak mau fa'an. Wastaghfirullah min ain ampun. Cakap ya kita minta ampun, tapi kalau buat bapak-bapak mah super kalau bicara minta ampun. Dan setiap Jumat kita ketika Fatihah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, walaupun kita lagi merem-merem langsung amin begitu aja. Kita mintakan ampun. Ya Allah, buat orang lain kita mintakan ampunan buat orang lain. Ini kan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Itu bukan buat Rasul, tapi Rasul bacakan mintakan itu buat siapa? Kita. Nggak mungkin Allah mengajak Rasulullah, nggak mungkin. Tapi Rasul mohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna. Kan datang cerita kepada sahabat, ogah. Kata Nabi, lu mau jadi Bani Israel kalau bahasa kitanya. Agak mau ngerjain, bukan begitu keberatan ini Rasul. Bagaimana ceritanya? Nggak sanggup dah kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita banyak salah, banyak dosa. Jangan sampai kesalahan kita menyebabkan azab Allah turun kepada kita. Kemurkaan Allah ditimpakan kepada kita. Banyak dosa kita memang. Kita udah tahu bagaimana sejarah umat-umat terdahulu binasa, hancur. Diajar oleh Allah, kita nggak mau kezaliman yang kita perbuat, dosa yang kita lakukan diperlakukan oleh Allah seperti umat-umat terdahulu. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna. Kan berat banget orang disuruh nyari sapi, betina, warnanya bagaimana? Nah, sunnah muda kita mau Idul Adha aja nyari sapi ada gemukan aja susah, kita kan pasti nyarinya. Padahal mah udah barang aja biasa ke pangkalan makanan juga. Ini berapa duit? 37. Ini berapa? 40. Mahalan ya. Ini berapa? 45. Lah mahal lagi aja ini. Sampai udah Idul Adha masih belum kebeli. Apa nunggu hari tasrik? Ini time hari tasrik nyari yang mana? Ini nyari kambing yang udah sempoyongan yang lalu bang saya dipelihara 2 hari lagi tewas urusan ini. Kalau sampai kayak Bani Israel, sanggup nggak kita itu? Ampun dah, ampun. Ya Rabb, mintakan kita ampunan buat orang lain, buat orang tua kita, buat saudara kita, buat guru-guru kita, tetangga kita. Kadang kita mohon maaf suka ada hutang orang sama kita. Yang kita lakukan bagaimana? Dia kagak mau bayar, orang kagak mau bayar, kira-kira yang kita lakukan. Gua sumpahin
biarin bangkrut, kalau makin kagak bayar dia. Makanya jangan kita doain Allah memberikan rezeki karunia yang luas kepada kita. Mudah-mudahan rezekinya luas, dia bisa bayar utang. Kalau dia udah rezekinya luas kemudian bayar utang, urusan dia kan gitu. Dan nggak selesai sampai di sini, sampai nanti akan ada perhitungan. Yauma yaqumul perhitungan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Ini hasil musyawarah. Ngadain mulu dan tanggal sekian tanggal. Jadi ya siap ya. Kenapa mesti musyawarah sih kita? Musyawarah itu manfaatnya minimal ada dua. Kalau dia benar, sukses, bagus, orang kagak mentak jadi sombong karena hasil musyawarah. Kalau dia salah pun kagak jadi penyesalan dan kagak disalahin karena hasil musyawarah. Baguslah kalau kemudian kita wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah bulat. Ini kadang-kadang konsep, mohon maaf, konsep usaha kita. Ini kita orang Betawi modelnya. Ya. Kalau kita mengukur-ukur sama orang, itu bisa jadi yang ada kita ini selalu hasut dan iri hati. Orang Betawi punya tempat, punya rumah, punya lokasi, dia dagang dimodalin 20 juta, rumahnya dibobol dikit, bikin ini rolling door, modalin 20 juta. Di sono ada orang kontrak dekatnya, nggak tahu orang mana tahu, katanya dia nyewa tempat, modalnya sama, Masya Allah. Itu ternyata setahun kemudian lihat coba, yang pendatang tuh amainya orang Betawi asli. Kalau yang pendatang mengapa dagangannya makin gembel, yang Betawi setahun tinggal roi kodongan di lagi. Padahal modalnya sama tuh. Coba kita pikirin. Bersambilan atau gimana nih orang, atau kagak tawakal Allah nih. Lah mungkin diantaranya karena kita kurang melibatkan Allah dalam segala usaha kita. Kita nggak ngajak-ngajak Allah, nanti Allah kita ajaknya belakangan kadang-kadang. Udah setengah mati baru gua pasrah sama Allah. Udah setengah mati bang, bukan dari Allah. Makanya kita kan kalau mau kemana-mana dari rumah Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di sono pas yang keluar Bismillah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Padahal itu mohon maaf tadi mungkin manajemen yang kurang bagus. Jarang orang kita ditulis belanjaan sekian, yang udah peduli sekian, ntar mau belanja lagi apa, nggak ada yang ditulis kan. Kalau mereka makan tulis lah, anak segitu bakal ditulis gitu. Kemudian manajemen komunikasinya juga buruk. Beli apa? Kita mau betul gitu nih. Apa? Ada jarum yang kagak lu cari, yang ada aja beli. Orang beli bentak-bentak, balik lagi kagak dia. Tapi kalau orang sebelah ketika beli, apa deh? Jarum, belum ada ya. Besok kita coba nanti dicari, ada nggak begitu. Ini manajemen komunikasi yang bagus. Kita nggak begitu. Belum lagi manajemen ekonominya amburadul. Ledakan beras sekarung. Beras itu sekarung. Saya pengalaman. Saya di kandung ibu saya itu, bapak saya udah mengaruh ledakan beras. Umur saya 5 bulan di kandungan ibu saya, bapak saya udah mengaruh. Jadi saya mau digedein dari itu. Jadi hatam. Kalau beras sekarung itu, kalau kita nakernya benar, itu untungnya cuma 3 liter. Belum lagi kalau kita naker agak ngenjot dikit,
tak berani diangkat terus itu dalam. Makanya saya mau udah tolol goblok sama orang tua. Belajar sama orang tua dagang asal kita tolol banget begitu. Dulu makan beda plastik, ikatnya pakai daun waru. Belanjaan kalau enggak terate yang ada di rawa, jadi pecah kan dia kalau ngikat ikan. Nggak bisa, bukan dibilangin tolol banget begitu. Jadi udah hatam tuh urusan beras sekarung untungnya berapa, belum bayar ojeknya. Itu kan beras berbawa mojek. Coba, untungnya 3 liter. Itu beras belum dibeli kan dicorok begitu tuh. Bisa corok aja udah berapa secorok. Kalau beli diginiin lagi. Makanya kalau dari penggilingan sampai ke warung kita itu udah kopek banget beras. Kalau manajemen ekonominya kagak bagus. Belum lagi mie, Indomie. Untungnya 1. Telur sekilo untungnya berapa? Kerupuk tuh yang serenjing 10 untungnya 1. Lah pulang belanja makan lapar kita masakin mie. Mie udah dimasak untungnya 1. Jual dulu udah dimakan untungnya. Coba yang kerupuk ada dia nggak makan mie kagak pakai kerupuk ya. Diambil betul belum kejual tuh kerupuk udah diambil untungnya 1. Belum lagi saus lagi saus diambil makan juga. Untungnya udah diambil, jual belum. Habis makan mie, bacotnya asem. Emang kenapa berapa nih untungnya sebungkus? Sebatang. Jadi seperti keluar, kus enak banget lah. Apa kata dia? Pas romannya, kehidupannya makin turun. Makin romannya kopek keluar. Apa kata dia? Dia asal dia pulang berguru nih. Langsung asal tinggi sama orang lain. Katanya asal dia ada yang belanja duit kucak duit pasti ketuyulnya main. Allah karim padahal tuyulnya dia. Dan belum lagi ponakan main, ditawarin apa beng-beng segala macam. Ini punya berapa? Belum lagi 1 minggu kondangan, ini lebih 20 juta setahun habis betul kan? Karena manajemen yang kurang bagus, kemudian juga tidak tawakal Allah, tidak menyertakan segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang orang-orang yang bertawakal. Dan kelamaan ini ya, maaf, bukannya ngajarin kaget cerita dong gitu. Ya barangkali ada yang bisa diambil berkenan, ya silakan. Banyak salahnya saya yakin, banyak salahnya. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon menggunakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.